Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang konsep halal. Kami di sini beranggotakan yang pertama Arif Rahman Deka, yang terakhir 177, Azhar Rafiuddin 166, saya sendiri Fikri Didanugraha 151, dan Novel Asbahangi Soekarno 164. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep halal. Yang pertama adalah tentang konsep halal lifestyle. Lifestyle atau gaya hidup halal berkaitan erat dengan generasi milenial. Kecenderungan dalam memanfaatkan teknologi, khususnya pengguna internet cukup tinggi. Ini akan menjadi tantangan dan peluang. Internet tidak akan menjadi tantangan jika disalahgunakan, menjerumuskan ke hal-hal negatif, dan menjadi peluang ketika digunakan dengan benar. Paparan hal lifestyle dan penggunaan internet adalah solusi pengguna internet yang bijak. Gaya hidup halal terkait dengan bagian dari komunitas muslim dan itu harus ditegakkan untuk mencapai maqasid Islam. Gaya hidup halal perlu dikembangkan dalam satu platform mengingat kebutuhan gaya hidup semakin penting. Platform gaya hidup halal adalah salah satu solusi terbaik untuk menyediakan semua gaya hidup halal yang harus dimiliki setiap muslim dan memberi peluang ekonomi pelaku bisnis untuk segmen halal yang berprinsip syariah. Platform aplikasi ekosistem syariah memberikan kemudahan untuk menunjang halal lifestyle yang saat ini benar-benar dianggap penting karena adanya industri 4.0. Segalanya dapat berorientasi pada Internet of Things. Oke, kali ini saya akan melanjutkan materi tentang konsep halal tourism. Wisata halal merupakan konsep yang relatif baru dalam kajian pariwisata dewasa ini. Banyak wisatawan merasa canggung dengan hadirnya konsep wisata halal yang mengedepankan nilai-nilai Islam. Tetapi, jika dicermati lebih mendalam, wisata halal bukan sebuah monster yang menakutkan bagi wisatawan karena wisata halal bisa dikatakan hanya pelengkap wisata konvensional yang telah ada. Posisi wisata halal adalah semacam alternatif bagi wisatawan yang ingin mendapatkan tidak hanya kebutuhan wisata, tetapi juga kebutuhan spiritual. Wisata halal tidak hanya memiliki wisatawan Islam saja, wisatawan non-Islam pun juga ada dan diperbolehkan untuk menikmati wisata halal. Kita bisa telusuri bahwa perkembangan wisata halal tidak bisa dilepaskan dari wisata religi, wisata syariah, dan kemudian berkembang menjadi wisata halal. Wisata religi merupakan wisata tertua dalam dunia pariwisata. Wisata ini telah ada sebelum perkembangan pariwisata itu sendiri. Wisata religi termasuk di dalamnya adalah wisata ziarah ke tempat-tempat suci yang disakralkan oleh penganut agama. Artinya bahwa kegiatan ziarah sudah dilakukan oleh banyak orang untuk mengenang kembali ke tokohan atau karya yang ditinggalkan. Ziarah biasa diartikan sebagai a trip to a place considered sacred owing to a special influence of God there. Menurut Ostrowski, orang melakukan ziarah lebih menekankan aspek motif agama dan untuk menunjukkan tindakan agama yang spesifik yang terkait dengan piety and penance. Sementara wisata syariah berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah. Yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan atau
telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Sementara Kementerian Pariwisata Indonesia pada tahun 2012 mendefinisikan wisata syariah sebagai kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Wisata syariah adalah wisata yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Untuk mengembangkan wisata syariah, Kemenparekraf menggandengkan beberapa pihak, yakni Dewan Syariah Nasional atau DSN, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dan Lembaga Sertifikasi Usaha atau LSU. Pada tahun 2014, Kemenpar telah menyusun pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang dua kategori syariah, yakni Hilal 1 dan Hilal 2. Hilal 1 itu harus memenuhi 49 poin. Sementara untuk naik ke Hilal 2 harus memenuhi 74 poin. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan konsep halal finance atau keuangan Islam. Perkembangan kemajuan teknologi memungkinkan ekonomi antar negara saling terhubung di tengah era globalisasi ini. Krisis keuangan yang terjadi pada satu negara dapat dengan mudah menjalar ke negara lain, termasuk Indonesia sebagai negara berkembang. Indonesia pun pernah mengalami krisis parah pada tahun 1997 sebagai dampak dari krisis Asia Timur, sehingga membuat nilai rupiah menurun drastis. Kemudian krisis keuangan global yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2008 sedikit banyak telah memengaruhi seluruh perekonomian negara maju maupun negara berkembang. Isu yang terbaru adalah krisis keuangan Siprus yang terjadi di Eropa. Hal ini terindikasi dari banyaknya kelemahan pada sektor perbankan yang menjadi penyebab utamanya terjadinya krisis keuangan global. Banyak upaya yang ditempuh oleh negara-negara maju dan berkembang, tak terkecuali Indonesia, untuk menghindari krisis global ini. Salah satunya adalah memperbaiki sektor perbankan mereka yang dinilai rentan terhadap pergerakan krisis global. Beberapa spekulasi mengarah pada sistem perbankan konvensional yang tidak sehat menjadi awal permasalahan krisis global ini terjadi. Kemudian melihat dari sudut perbankan syariah, tidak mendapat pengaruh terlalu signifikan atas terjadinya krisis. Keduanya memang mempunyai prinsip dasar dan hukum yang berbeda dan tidak sama. Tidak sama pula dalam hal produk dan pembiayaan yang diterapkan. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian satu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Bank dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman dan bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perkembangan industri keuangan syariah secara informasi telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan di Indonesia. Beberapa badan usaha pembiayaan non-bank telah didirikan tahun 1992 yang telah menerapkan konsep bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya. Hal tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat akan hadirnya institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan syariah. Ahmed 2001 mengemukakan dalam tulisannya bahwa diagnosis penyebab krisis terjadinya dan hanya dapat mendaftar 4 hal terkait dengan perspektif keuangan Islam. Menciptakan bunga, menjual utang subprime, mortgage, short selling, dan tidak adanya pembagian risiko. Perlu adanya alternatif untuk mencegah keruntuhan keuangan di masa depan dengan membuat pasar modal yang bekerja lebih efektif melalui pembiayaan sebagai bentuk alternatif lain pada sistem perbankan. Sistem keuangan Islam dianggap memiliki pengontrolan yang tepat
dengan memperkenalkan disiplin yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi real. Tidak diragukan lagi bahwa riba atau bunga dan masyir atau perjudian adalah faktor utama yang menyebabkan krisis keuangan yang terjadi saat ini. Di Indonesia sendiri, bank syariah memiliki pengawasan yang tidak dimiliki oleh bank konvensional, yaitu Dewan Pengawas Syariah atau yang biasa disingkat OPS. Perspektif teoritis, perbankan syariah mempunyai konsep yang berbeda dengan perbankan konvensional mengenai pelarangan riba atau bunga dalam Islam. Banyak syariah tidak diperbolehkan menawarkan tingkat pengembalian yang tetap pada deposito dan pengemutan biaya bunga atas pinjaman berdasarkan paradigma profit loss sharing atau PLS. Dalam perbankan syariah didasarkan pada dua sistem pembiayaan, yaitu mudharabah atau bagi hasil dan musyarakah mitra usaha. Artinya peminjaman berbagai keuntungan dan kerugian dalam bank dan mitranya seperti yang telah diketahui bunga pada perbankan konvensional bersifat tetap, sedangkan bagi hasil pada perbankan syariah bersifat tidak tetap mengikuti besar kecilnya laba. Sejauh ini perkembangan syariah terus menunjukkan peningkatannya, khususnya di negara-negara dengan populasi mayoritas muslim. Demikian pula di Sistem keuangan Islam merupakan sistem keuangan yang menjabati antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Seluruh transaksi yang terjadi dengan prinsip-prinsip syariah, sistem keuangan Islam tidak mengizinkan utang melalui pinjaman langsung. Ini menciptakan utang melalui pinjaman berbasis sewa dengan model pembiayaan yaitu murabahah, jarah, salam, istisna, dan suku. Produk-produk ini harus mengikuti aturan sebagai berikut. 1. Aset yang sedang dijual atau disewakan harus nyata dan bukan khayalan. Kedua, penjual memiliki barang-barang yang akan dijual atau disewakan. Transaksi ini harus menjadi transaksi perdagangan murni dengan niat memberi dan menerima pengirim. Kondisi pertama, membantu menghilangkan risiko transaksi derivatif yang selama ini menjadi faktor terbesar atau kehancuran dunia perbankan. Kondisi kedua akan membantu memastikan bahwa penjual dan lessor dapat berbagai risiko untuk mendapatkan bagian atas return sehingga dapat mewujudkan keadilan. Kondisi ketiga dan keempat dapat memotivasi kreditur untuk menerapkan sistem kehati-hatian dalam mengevaluasi risiko kredit. Ini akan mencegah kenaikan utang di atas ekonomi real. Islam mempunyai tujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh manusia. Keadilan ini dimaksudkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, tak terkecuali aspek keuangan. Salah satu syarat penting untuk menjamin suatu keadilan adalah adanya seperangkat aturan dan nilai-nilai moral yang dapat diterima oleh semua orang dan untuk ditaati. Sistem keuangan berdasar keadilan dapat menjadi kuat dan stabil apabila memenuhi dua kondisi. Pertama, pemodal harus berbagi risiko sehingga kerugian tidak dibebankan sepenuhnya kepada peminjam atau pengusaha. Kondisi pertama ini dapat terpenuhi apabila baik pemodal maupun pengusaha secara adil membagi keuntungan atau kerugiannya. Kedua, memperlakukan masyarakat secara adil dengan memberikan persyaratan yang terjangkau dan sesuai kemampuan untuk membayar. Selanjutnya saya akan menjelaskan halal food. Halal food atau makanan yang halal didasarkan pada cara yang baik dan sah dalam proses mendapatkannya. Sementara makanan yang tidak halal cenderung salah dalam proses mendapatkannya atau justru menimbulkan kerugian ketika dimakan. Saat ini ada banyak sekali makanan yang sumbernya halal, namun karena pengelolaannya tidak benar, menjadikan makanan tersebut tidak halal atau haram. Aturan halal atau tidaknya sebuah makanan ini juga berdasarkan kepada ajaran Islam. Untuk membuat daging halal pun
hewan atau unggas wajib untuk disembelih sesuai dengan ritual agama Islam yang dikenal sebagai zibah atau zabihah. Zibah atau zabihah mewajibkan hewan agar masih hidup dan sehat sebelum disembelih. Hal ini disebabkan oleh adanya larangan makanan bangkai di agama Islam. Selain itu, hewan juga wajib disucikan dengan cara berwudu sebelumnya. Perlu diingat, pisau yang digunakan wajib tajam. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir rasa sakit pada hewan. Tidak hanya itu, orang yang menyembelih hewan wajib melafalkan 2 kalimat syahadat dan basmalah terlebih dahulu. Di Indonesia, industri halal food diatur dan wajib untuk mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang di dalamnya terdapat lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Sebagai sebuah industri, perusahaan makanan dan minuman wajib menempati tempat yang bersih agar bisa memperoleh sertifikat dari lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa pemilihan pabrik makanan atau gudang menjadi sangat penting diperhatikan oleh sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Kesimpulan, platform aplikasi ekosistem syariah memberikan kemudahan untuk menunjang halal yang saat ini benar-benar dianggap penting. Gaya hidup halal, wisata halal, keuangan halal, dan makanan halal. Itu merupakan konsep hidup umat muslim dan harus ditegakkan untuk mencapai muqasid Islam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.